Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalvin Aryansyah, NPM 2531244, kelas IF25B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kombinatorik dalam matematika diskrit, seni menghitung kemungkinan. Apa itu kombinatorik? Definisi dan konsep dasar. Kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung, menyusun, dan memilih objek dari suatu himpunan. Ini adalah seni menghitung yang melibatkan kemungkinan dan pengaturan. Kombinatorik sering digunakan untuk menemukan jumlah cara berbeda dalam mengatur suatu kumpulan item, tanpa harus mencantumkan setiap cara tersebut. 1. Studi penghitungan. Menghitung jumlah kemungkinan, konfigurasi atau pengaturan. Kedua, pengaturan objek. Fokus pada cara objek dapat disusun atau diatur. Ketiga, pemilihan himpunan. Mempelajari cara memilih subset dan himpunan dari himpunan yang lebih besar. Mengapa kombinatorik penting? Aplikasi dalam ilmu komputer dan kehidupan nyata. Kombinatorik adalah tulang punggung banyak bidang, terutama dalam ilmu komputer dan data, di mana ia digunakan untuk mengoptimalkan algoritma, mengamankan data, dan memahami struktur kompleks. Di kehidupan nyata, prinsip-prinsipnya membantu kita dalam perencanaan, penjadwalan, dan bahkan permainan. Dalam ilmu komputer, 1. Analisis algoritma, kedua kriptografi, ketiga struktur data, keempat jaringan komputer. Di kehidupan nyata, 1. Penjadwalan, 2. Manajemen sumber daya, 3. Analisis probabilitas, yang ketiga, yang keempat, desain eksperimen. Prinsip penjumlahan dan perkalian, fondasi perhitungan kombinatorik. Dua prinsip dasar ini adalah blok bangunan utama dalam setiap perhitungan kombinatorik. Prinsip penjumlahan digunakan ketika kita memiliki pilihan yang saling eksklusif, sementara prinsip perkalian berlaku ketika kita membuat serangkaian pilihan independen. Prinsip penjumlahan. Jika suatu tugas dapat dilakukan dalam M cara atau N cara, di mana kedua cara tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka ada M tambah N cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Prinsip perkalian. Jika suatu tugas terdiri dari dua langkah, langkah pertama dapat dilakukan dalam M cara dan langkah kedua dapat dilakukan dalam N cara, maka ada M kali N cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Permutasi. Mengatur objek dengan urutan yang penting. Permutasi adalah pengaturan objek dalam urutan tertentu. Urutan menjadi krusial di sini. Mengubah urutan akan menghasilkan permutasi yang berbeda. Ini sering digunakan dalam masalah seperti menyusun huruf menjadi kata atau menugaskan posisi dalam suatu kompetisi. Definisi permutasi adalah pengaturan semua atau sebagian dari himpunan objek di mana urutan penempatan penting. Rumus untuk permutasi n objek diambil R pada suatu waktu adalah P n, R sama dengan N tanda seru atau N kurang R tanda seru. Contoh, berapa banyak cara untuk mengatur 3 buku yang berbeda di rak? Jawabannya adalah 3. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. 1 ABC, kedua ACB, ketiga BAC, keempat BCA, kelima CAB, keenam CBA. Kombinasi, memiliki objek tanpa memperhatikan urutan. Berbeda dengan permutasi, kombinasi adalah pemilihan objek dari suatu himpunan di mana urutan tidak diperhitungkan. Misalnya memilih tim dari sekelompok pemain atau memilih kartu dari setumpuk kartu, di mana urutan pemilihan tidak mengubah set yang dipilih. Definisi dari kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih item dari koleksi, di mana urutan pemilihan tidak masalah. Rumus untuk kombinasi n objek diambil R pada suatu waktu adalah C n, R sama dengan N tanda seru sama atau R tanda seru N kurang R tanda seru. Contoh, berapa banyak cara untuk memilih dua buah dari keranjang yang berisi apel, pisang, dan jeruk? Jawabannya adalah 3, yaitu apel, pisang, apel, jeruk, pisang, jeruk. Teorema binomial memperluas konsep kombinasi dalam aljabar. Teorema binomial memberikan cara yang sistematis untuk mengembangkan ekspresi aljabar dari bentuk X tambah Y, N. Ini memanfaatkan koefisien kombinasi untuk menentukan suku-suku dalam ekspansi, menunjukkan hubungan yang erat antara aljabar dan objek kombinatorik. Seperti yang kalian lihat, koefisien binomial, angka-angka C, N, K dalam teorema binomial dikenal sebagai koefisien binomial, yang merupakan kombinasi N item yang diambil K pada satu waktu.
Pola segitiga Pascal. Koefisien binomial juga dapat ditemukan dalam segitiga Pascal, sebuah pengaturan angka yang menunjukkan pola simetris dan rekursif. Aplikasi luas. Digunakan dalam probabilitas, statistik, dan analisis deret, memungkinkan perhitungan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Prinsip inklusi-eksklusi. Menghitung himpunan dengan tumpang tindih. Prinsip inklusi-eksklusi adalah teknik penghitungan yang digunakan untuk menemukan kardinalitas gabungan dari beberapa himpunan yang tumpang tindih. Ini memastikan bahwa elemen yang termasuk dalam lebih dari satu himpunan tidak dihitung ganda. Contoh soal penerapan kombinatorik, studi kasus interaktif. Mari kita terapkan teori yang telah kita pelajari ke dalam beberapa contoh praktis untuk memperdalam pemahaman kita tentang kombinatorik. Contoh-contoh soalnya yang pasti kalian lihat. Kesimpulan penutup. Kombinatorik adalah bidang yang menarik dan esensial dalam matematika diskrit, menyediakan alat untuk menghitung kemungkinan dan struktur dalam berbagai skenario, dari pengaturan sederhana hingga algoritma kompleks. Pemahaman tentang kombinatorik membuka pintu menuju pemecahan masalah yang efisien dan kreatif. Sekian dari presentasi saya mengenai kombinatorik dalam matematika diskrit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.